Bismillahirrahmanirrahim. Al hikmatu tasi'atu qauluhu la tatlub iwadon ala amalin lasta lahu fa'ilan. Lan utawi hikmah kang kaping sanga iswahul zalam ala nahjil atam fi tabwibil hikam. Qauluhu iku dawan Imam Athaillah la tatlub aja ngeprih sira iwadon ing gegenten iwad ala amali ning atase amal lasta kang ora nana sira lahu kadhe amal failan iku kang migawe wal khaliq lan utai kang ngedadikaken liaf'alil ibadi wallahu ta'ala kade piro-piro pegaweane hamba huwa iku ya khaliq Allahu ta'ala iku Allah ta'ala walaysa lil abdi illa mujarradul kasbi lan ora ana kadhe hamba angin muhunge usaha kasab kaifa yatlubul jaza ala amalin laisa mansuban ilaihi illa bitorikil kasbi mangka halebo keprimen ngepri wong al jaza ing balesan ala amalin ngatasi amal laisa kang ora nana ya amal mansuban iku den nisbataken nilai maring si wong ilaihi ya illa angin bitorikil kasbi kelawan dalan kasab wala madholalan ora nananggon manjing lil abdi kadue hamba fi amalihi alal haqiqah ing dalam amale hamba alal secara hakikat wa hina idzin fashkur maulaka ala taufiqihi laka dan nelikane lama dhola lil abdi fi amali alal haqiqah fashkur maka syukur sira maulaka ing pangeran sira ala taufiki atas taufiknya maulak laka kadoi sira yakfi minal jazai laka alal amali an kana lahu qabilan cukup saking balesan laka kadoi sira amal cukup apa yen ta'ana lahu kadoi amal qabilan iku den terima yakfi tegese cukup min jazaihi ta'ala saking balesan Allah ta'ala iya ka ing sira alal amali ngatasi amal qabuluhu lahu iku diterimane amal lahu kade iku diterimane si wong kade amal ma huwa alaihi min faqdil kamal sartane barang kang huwa ya si wong ale ngatasi ma min faqdil kamal saking sepine kesempurnaan wal murad bil qabul ada mu'akhazatika alaihi lan utahe kang den karepaken kelawan diterima iku ora disiksane sira ale ngatasi amal wal hikmatul asyiratul lan utahe hikmah kang kaping 10 qaulu iku dawan musannif anta ila ilmihi idza ta'tahu ahwaju minka ila hilmihi ya idza asaitahu anta utai sira ila hilmi maring hilime Allah welas asine Allah arise Allah ila idza ta'tahu tatkala taat sirahu ing Allah ahwaju iku luwih butuh min saking sira ila hilmi maring hilime Allah pasabare Allah ila idza saitau tatkala dora kasira ing Allah wal murad lan utai kang den karepaken la ta'tamid ya aja ngandelaken sira ala amalika ing atase amar sira wala tadunna lan aja nyana sira annaka bisa babi tasilira robik ing satune sira iku apa tuh annaka satune sira bisa babi kawan sababe amal tasiru iku tumeka sira ila robik maring pangeran sira fa inna malaka laisa ahlan lil qabul fadlan an ayyakuna sababan lil wusul maka setune amal sila laisa iku ora ana ya amal ahlan iku dadi ahli lil qabul kado diterima fadlan apa maning an ayyakuna yen ta'ana ya amal sababan iku dadi sebab lil wusul kado tumeka dening Allah wa sababu kaunil muti ahwaju ila ilmi ta'ala minal asi
Kan uti sebab aneh wong kang taat iku luwih butuh maring hilime Allah. Hilin itu kesabarannya Allah Ta'ala minal asis dibandingkan orang yang doraka. Anal muti yatahayyau bima hasalau minal maziyah. Setuhune wong kang taat itu mempersiapkan ayat tahayyau ayat sulu gampang ya muti bima hasalahu minal maziyah kelawan barang kang hasil ya mahung si muti minal maziyah saking keistimewaan karuyatin nafsi wal ijab wal kibri kaya ningali dening nafsu ning awake wal ijab lan mengagungkan dirinya dan amalnya wal kibri lan takabur. Wa yatawahamu istihqaqal wusul ilallahi bil a'mal, dan dia punya prasangka waham ing berhaket tumeka maring Allah bil amal kelawan pira-pira amal. Wa yazdari bi ghairihi minusatil muslimin, dan ngehinakan ngelecehaken ya si muti bi ghairi kelawan liyane muti minusatil mukminin saking wong-wong kang maksiat dene wong maksiate wong mukmin kabeh. Amal asi anapun wong kang maksiat fa inna main dautil kal maksiyah maka angin pasine ing sandinge asi wong kang maksiat tilkal maksiat utawi mengkono kemaksiatan wahiyatuh milu alal khauf, dan utaya maksiat iku ngejurung ya maksiat hu ing si asi alal khauf ing atase wedi wal hudu lan tunduk wa syiddatil iftiqar ila Allah taala, dan banget teh ngerasa butuh maring Allah taala. Falidzalika kanal muti'ah waju ila hilmillah, maka karena iku kanal muti'ana apa wong kang taat iku luwih butuh ahwaja ila ilmillah, iku luwih butuh saking hilime Allah. Walaisal murad bihadzil hikmah at-tahdziru minat ta'at, lan aranana kang den karapaken kelawan ikilah hikmah iku memedeni saking taat wa tahris alal maksiat lan tahrid lan ngejurungaken ing atase maksiat. Wa innamal murad lan angin pasne kang den masuraken dening iki mas hikmah ada muta'wil ala taat iku ora nanang ngandelaken ing atase taat karo yatil istiqaqil jaza wa mab apa sih ora keblungan waman ihtiqadil ghair ya karo ya istihqaqil jaza kaya ningali nerima ngahakib balesan, waman ihtiqadil ghair lan nyegah nerima dendam dening wong liyan atau ihtiqaril ghair ngehina wong liyan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini konsep ahlullah itu benar-benar luar biasa bersihnya, karena beliau benar-benar fana fil af'al yasirna dalam af'al, semuanya kan la fa'ala fil haqiqah illallah, enggak ada yang bisa mengerjakan, kenyataannya semuanya hanya Allah. Kita mah hanya mujarrodul kasbi, murni hanya kasab, laha maka sabat wa alaiha maktasabat, kasab doang. Maka itu ketika kinerja pun beliau menekankan benar-benar supaya tauhidul af'al, la ilaha illallah itu la fa'ila fil haqiqah illallah, la tatlubi wa'dun. Jangan kau mencari ini apa ini tukarannya nih gitu, asal ngamal ini supaya apa ini hasilnya, nanti itu kan orang nyari iwad, kayak orang jualan mau orang kerja gitu, wani piro gitu, itu bahasa wani piro itu bahasa orang jualan. Sama Allah jiblagu bar pakai jualan, semuanya punya dia. Kira-kira dia yang punya kita jualan mah. Kita punya tanah, itu pakai diaku-aku punya kita, wani piro pak, punya dia. Lah malu orang nyender-nyender di mobil orang gitu, foto-foto kayak yang punyanya baik, pas itu ada yang punya, lah gak berani pun kita malu.
Begitu juga orang yang benar-benar tauhidul af'al, la tatlub iwadon ala amalin lasta bihi fa'ilan, lasta lahu fa'ilan. Jangan suka minta iwad, minta balasan, minta reward, minta geganti atas kerjaan yang bukan boleh lu yang ngerjainnya kenyataannya. Gitu. Bahkan kita bisa ngaji ya boleh Allah, kita bisa ngajar ngaji ya boleh Allah. Gitu. Ya kita bisa sholat ya boleh Allah, kita bisa zakat ya boleh Allah. Emang semuanya tuh harta ya punya Allah. Harta ke diri kita dan nyawa kita, gerak gerik kita itu boleh Allah yang nyiptain. Itu belajar tauhidul af'al. La tatlub iwadon ala amalin lasta lahu fa'ilan. Karena apa? Wal khaliq li amalil ibad huwallahu ta'ala. Yang menciptakan kerjaan seluruh hamba Allah adalah Allah. Walaysa lil abdi la mujarradal kasbi. Seorang hamba hanya murni kasabnya dia. Arti kasab apa? Ada ikhtiar dan kudrat hadisah doang berbarengan. Maka tuh ketika belajar ketauhidan, kalau masalah ikhtiar, masalah kasbiyah, itu kudratullah gitu, kudratul hadisah gitu, sama wasful abdi. Tetap yang namanya kudrat hadisah itulah tasir minal kainat, semuanya kudratullah, kuasa Allah wa iradatullah. Itu fungsinya la ilaha illallah, biar kita ketika seluruh kinerja kita semuanya kita sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La tatlub minhu iwadon, la tatlub iwadon ala amalin nastalahu fa'ilan. Wal khaliq li af'alil ibad huwallah wa laysa lil abdi illa mujarradul kasb. Fa kaifa yatlubul jazaa ala amalin laysa mansuban ilaihi illa bi tariqil kasbi. Bagaimana lu minta balasan kerjaan yang bukan kerjaan lu? Itu mah cuma mujarradul kasbi. Wala madkhala lil abdi fi amali alal haqiqah. Secara kenyataannya enggak ada yang namanya makhluk mah kerjaannya. La fa'ila fil haqiqah illallah. Cuman kita ada kasabnya, itu yang dinilai sama Allah. Ada ikhtiarul abdinya, pilihan kita. Kuasanya mah kuasa dia, cuman ada kudrat hadisah kita. Wahina idzin fashkur maulak. Ketika itu, ketika Anda meyakini bahwa fil haqiqah semuanya boleh Allah, la madkhala lil abdi fi amali alal haqiqah, enggak ada jalan masuk seorang hamba dalam kerjaannya secara kenyataannya semuanya boleh Allah. Wahina idzin fashkur maulaka ala taufiqihi laka. Dan ketika itu syukurlah kepada Tuhanmu atas taufik yang dia berikan untukmu. Kudunya mah bersyukur. Jangan segala minta ini. Nasihatnya apa sih ini Allah? Kata Allah lalu gitu. Buku boleh gue yang bisain lu. Ya kalau emang kita benar-benar belajar la ilaha illallah, la fa'ila fil haqiqah illallah. Itu bukan omongan apaan, kerasa di kita ntarnya. Kerasanya ketika kita nggak mampu apaan, Gusti. Baru dah. Lu lagi mampu ke boleh dia. Gitu. Ketika dikasih nggak mampu seperti kita ngelihat, itu boleh Allah kita bisa ngelihat. Maka itu ketika nggak mensyukuri penglihatan, sama Allah dihilangin dulu biar keingetan. Iya Gusti boleh Allah, bukan boleh kita. Ini seperti kenikmatan ngunyah aja Ji. Gitu. Kita bisa ngunyah, bisa ngerasain nikmat, boleh Allah. Maka itu dikasih sakit gigi, wah jangan nuduh, bener Ji. Gitu. Itu bakal teguran. Oh itu tuh lihat salim ayatu zadatum imana. Ketika disandarkan bukti kuasanya Allah, nih lu bisa ngunyah kayak boleh gua. Maka itu ketika gua kasih sakit gigi lu tetep nyelener kagak ada kenikmatannya. Berarti nikmat dan gak nikmat itu semuanya boleh gua. Iya manusia mah makhluk mah hamba mah cuman mujarradul kasbi, murni cuman ada ikhtiar hadisah, korona kudrat hadisah. Gitu. Semua hakikatnya mah kudrat qadimah. Hakikatnya Allah lahul kudratul qadimah. Itu bukan belajar secara teori akal doang, tapi benar-benar dirasakan ya Gusti, boleh Gusti, Gusti. Bukan boleh saya, la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya hati ini
dan nggak ada kekuatan jasmani kecuali emang billah, biaunillah, wa bi kudratillah, wa bi iradatillah, wa bi ilmillah, wa billah, semuanya. Bikana makana, wa bi yakunu mayakunu. Semua bukti yang boleh Allah yang ngebukti. Itu dipelajarin, rasain. Bukan istilahnya begitu bahasa Tuhan sih, Robi ini maglubun fantasir, bukan bacaannya itu. Tuhan sih mah yang dipentingin maknanya. Gua tuh bener nggak punya apa-apa, terkalahkan, maglub tuh terkalahkan gitu. Nggak punya kemampuan, ya Allah. Orang kalah mah kan nggak punya kemampuan, udah keleh gitu. Ini mulai lidah mulu memang jadi kayak beo ntarnya. Nyari hasiat dah. Gitu. Pas bacakin mah kerasa nih, jih. Atau orang ngebaca pun mempengaruhi tinggi rasa. Belajar tuh, maka tuh kudu tafaqah wa tatasawwaf. Orang ketika benar secara syariat tasyarra bi syariatillah wa syariati Rasulillah, itu kudu tasawuf, ditasawufi ahlillah fatahaqqaq gitu. Nyata ntar, oh iya Gusti gitu. Mujarradul kasb wala man dakhala lil abdi fi amali alal haqiq. Enggak ada jalan masuk bagi seorang hamba dalam kinerjanya secara nyata, secara hakikatnya, semuanya oleh Allah. Fahina idzin fashkur maulak ala taufiqi laka. Maka itu yakfi minal jaza, cukup balasan dari Allah gitu kepada Anda alal amal, atas amal, ankana lahu ahlan, jadi ankana lahu qabilan, diterima. Jelek kayak apa kita tetap sama Allah kan diterima. Udah cukup itu. Ayakfi min jazaihi ta'ala iyyaka, cukup dari balasannya Allah kepadamu atas amal, qabuluhu lauma ma huwa alaihi min faqdil kamal, diterimanya kayak udah alhamdulillah, padahal maka gak sempurna pekerjaan kita, tapi tetap karena rahman rahimnya Allah itu tetap diterima kita. Ya Gusti, aduh Gusti, padahal maka gak sempurna secara lahiriah, secara batiniah, tetap diterima. Wal murad bil qabul ada mu'akhadzati kal alaihi, enggak disiksa ge syukur lu gitu. Ya ketika kinerja enggak bener kan enggak disiksa ge, enggak digebukin, syukur gitu. Alhamdulillah kagak sampai dipecat sama pangeran, sampai kagak sholat, naudzubillah min dzalik gitu. Padahal mah sholatnya udah sempurna apaan, tapi tetap ge sama Allah dipekerjakan sholat. Itu segitu gue udah bener-bener diterima, udah syukur, yakfi minal jaza. Itu ahlullah bener-bener ngedidik seorang hamba biar bener-bener semuanya bener-bener bergantung kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah, enggak kepada yang lain. Wal hikmatu asyirah, hikmah yang ke-10, anta ila hilmi idza ata'tau ahwaj minka ila hilmi idza asaita. Anda kepada kasih sayangnya Allah dan kesabarannya Allah ketika Anda taat kepadanya itu lebih dibutuhkan dari Anda kepada hilmi idza asaita. Wal murad la ta'tamid ala amalik, maksudnya jangan ngandelin amal, jangan punya prasangka annaka bisa babihi, tasilu ila rabbik, jangan Anda punya prasangka dengan sebab amal Anda sampai kepada Allah, kepada Tuhan Anda. Fa inna malaika laisa ahlan lil qabul, karena amal Anda itu nggak pantas diterima, fadlan an ayyakuna sababan lil wusul, apalagi jadi sebab menyampaikan Anda kepada Allah. Iya, kerjaan kita mah apaan sih? Wa sababu kaunil muti ahwaj,
Sebab keberadaan orang yang taat itu lebih butuh kepada healingnya Allah dibandingkan orang yang durhaka. Sebab kalau orang taat kan kebanyakan mudah banget ngelihat keistimewaan, karuiyatin nafsi, kayak ngelihat rasanya pengsorga-sorganya no. Iya. Ya orang kalau ngandelin amal kan itu ketika ngerjain ketaatan sama Allah pengsorga-sorganya. Wah, gitu. Ngomongnya di statusnya ibadahlah Anda kepada Allah. Gayanya. Iya, ru'yatin nafsi wal ijab, ngerasa ujub sama diri dan amalnya. Gua tukang sholat. Wal kibri, sombong. Wa tahawamu istiqaqal usul ilallah bil a'mal, ngerasa punya waham prasangka, asumsi bahwa dia berhak sampai ma'rifat kepada Allah dengan amal. Padahal mah lu dikenalin nama Allah karena karunia Allah, bukan karena amal lu. Amal musababun nadiyun. Wayazdari bighairi, ngehina dan ngejek sama selain orang kagak taat min usatil muslimin. Kalau ngeliat orang doraka, orang-orang mukmin yang doraka, rasanya di rumah begitu banget tukang doraka lu. Dia ngehinain. Kan kalau orang taat mah secara lahiriah begitu. Beda sama orang taat secara batiniah. Ini arti muti taatan zahiriah. Taat lahiriah. Sering ngehina sama orang-orang tukang maksiat. Adapun orang yang tukang maksiat, innama indahu tilkal maksiyah. Kalau orang yang maksiat makan, Gusti, saya mah tukang doraka, watu ayatuh milu alal khauf, membuat dia, mendorong dia jadi takut sama Allah, tunduk sama Allah, syiddatil iftiqor, benar-benar butuh sama Allah. Falizalika kanal muti ahwaj. Ketika keadaannya begini, kalau orang taat kebanyakan ujub, ru'yatun nafsi, takabur, terus merasa lebih mulia dari orang maksiat gitu. Itu ahwaju ila hilmillah. Ini yang begini nih, zahiriannya taat, padahal mah dia butuh hilmnya Allah, sabarnya Allah dan kasih sayangnya Allah. Karena apa? Karena tuh orang ngerasa sombong. Walaisal murad bihadzil hikmah tahdziran minat taat. Bukan maksudnya hikmah ini supaya lu jangan taat, bukan. Atau menganjurkan kemaksiatan, jangan salah pengertian. Bukan suruh nganjurin maksiat, bukan. Wa innamal murad ada mutakwil ala taat, yang dimaksudnya mah supaya kita jangan ngandelin taat kita. Gitu. Wariyati istiqaqul jaza wa mani istiqaqul ghair. Maksudnya supaya kita jangan ngerasa, gua ini yang pantas mah masuk surga. Gua nih yang pantas mah. Gitu. Kalau lu mah apa tukang duraka, lah jangan sampai begitu. Jadi benar-benar para aulia Allah, ya ada bahasa rubba ma'syatin aurasadzilan notikoron khairun min taatin. Itu maksudnya ya begitu. Bukannya kita bagusan maksiat, bukan. Tapi yang dia lihat endingnya gitu. Ketika kemaksiatan membuat dia hina di hadapan Allah, mah kehinaan tersebut yang lebih baik, maksudnya bukan kemaksiatannya. Tetap maksiat jelek gitu. Jangan salah pengertian. Ntar hari mengkonon mah mendingan kita duraka ya, lesole tolol amat gitu. Buku yang namanya duraka tuh karena kesombongan gitu sama Allah. Kalau orang kagak sombong mau bakal duraka mau apa? Itu taat bisa jadi duraka. Iya, wong taat lahiriah makan orang belajar taat batiniah tetap duraka. Dia ngerasa lebih berhak, ngerasa lebih suci, ngerasa lebih punya keistimewaan. Nauzubillah min dzalik. Maka itu berusaha ya ketika make taat lahiriah kudu dibarengin dengan taat batiniah, yaitu rasa tunduk dan butuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang namanya sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli,
Gitu. Sholatlah kamu sebagaimana lihat aku sholat. Sebab Rasul tuh sholatnya benar-benar secara batiniahnya tunduk, nggak ru'yatun nafsi, nggak melihat diri ini tukang taat, nggak ngelihat ijabul mar'i binafsi, wujub ngerasa bangga dengan diri dan amalnya, atau apalagi takabur mah, ngerasa lebih baik dari orang lain, ngehina sama orang-orang maksiat. Kagak, orang-orang maksiat kudu kita rekrut supaya dia taat sama Allah, bukan dihinain. Gitu. Malah dicie-ciein, jangan angkat, ajak dia kepada kebenaran. Gitu. Kalau pemerintah zalim, ajak supaya dia kepada keadilan, jangan dicie-ciein. Jangan, itu menghina, ngerasa kita paling taat murun. Ajak dia supaya dia jadi pemerintah yang adil. Belajar, ayo. Mudah-mudahan nama Allah ketika benar-benar berfikih dan juga dibarengi dengan bertasawuf, kebersihan hati, insya Allah fatahaqaq, nyata kenyataan hidupnya secara lahiriah dan batiniah itu benar-benar suci. Belajar, jangan loh kita mau wong ahli zahir gitu. Atuh ahli zahir bae mau buku sombong jadinya. Dia ngerasa membanggakan sama amal ibadahnya, ngerasa membanggakan nama ilmunya, ngerasa ngebanggain nama hartanya, ngerasa ngebanggain nama kekuatannya, ngerasa ngebanggain nama kehebatannya. Itu ya ijabul mar'i binafsi, membanggakannya seseorang kepada dirinya, padahal mah itu boleh Allah semuanya. Itu belajar. Sebab kalau nggak belajar begini apa ngerasanya, gua tukang ngaji, lalu lu malas buat ngaji. Lo gua tukang sholat, lalu mau kagak pernah sholat. Lo gua tukang gila ya, kita bisa ngaji, kita bisa sholat, kita dikasih ilmu semua karunia Allah. Fashkur maulaka bitaufiqihi laka. Syukur sama Tuhan Anda dikasih taufik kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik taat secara lahiriah ataupun taat secara batiniah. Itu pentingnya ilmu tasawuf. Maka itu ilmu tasawuf itu fardu ain. Jangan lu anggap bukan ukuran gua. Lah ukuran siapa lu? Emang lu yang punya lahiriah, lu yang punya batiniah. Gitu. Jangan itu bahasa-bahasa ahli fikih kan begitu. Bukan ukuran gua. Gitu. Maka itu sombong dia sama ilmunya. Gitu. Karena kalau orang sufiah, begitu juga orang sufiah nggak pakai fikih, lafaz zandak. Gitu. Mau nempel di mana tuh sopir, nggak ada hardware-nya. Gitu. Jadi kudu ada syariat lahiriah dan thariqah hakikat batiniah. Mudah-mudahan nama Allah kita disempurnakan jadi hamba Allah yang benar-benar sempurna lahiriahnya dan sempurna batiniahnya sesuai dengan tatanan Allah dan tatanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.